Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang persekutuan pengalokasian laba rugi sekutu pertumbuhan. Persekutuan dan alokasi laba atau rugi. Persekutuan merupakan suatu entitas bisnis yang didirikan berdasarkan perjanjian di antara para sekutu, di mana salah satu poin krusial dalam perjanjian tersebut adalah mengenai pengalokasian laba atau rugi yang terjadi pada setiap akhir periode berjalan. Para akuntan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh sekutu telah menyepakati dan memahami secara benar ketentuan distribusi laba atau rugi ini, sehingga perjanjian yang dibuat harus hati-hati dalam menentukan dasar pembagian laba atau rugi untuk mencegah perdebatan atau masalah di kemudian hari. Partisipasi dalam profit persekutuan. Pembagian laba atau rugi ini harus dilakukan secara adil kepada para sekutu, yang berarti harus sesuai dengan kontribusi masing-masing sekutu dalam menghasilkan laba, serta tidak menimbulkan perbedaan yang mencolok di antara mereka. Faktor penilaian keadilan alokasi laba. Faktor yang penting dipertimbangkan dalam menilai asas keadilan dan besarnya partisipasi sekutu dalam menghasilkan profit. Yang pertama, modal, kedua, waktu, dan ketiga, kemampuan. Berikut metode pembagian laba antar sekutu. Persekutuan harus membagi laba atau rugi secara adil. Keadilan tercapai jika kontribusi masing-masing sekutu dalam menghasilkan laba diperhitungkan. Beberapa metode pembagian laba yang dapat digunakan dalam pembagian laba antar sekutu. Pembagian laba antar sekutu. Yang pertama, laba dibagi dalam jumlah yang sama. Setiap sekutu mendapat bagian laba yang sama besar, terlepas dari besarnya modal atau kontribusi kerja. Yang kedua, laba dibagi dengan rasio tertentu. Laba dibagi sesuai rasio yang telah disepakati bersama di awal persekutuan, misalnya 2:3:5. Yang ketiga, laba dibagi menurut perbandingan modal. Pembagian laba sebanding dengan besarnya modal yang diinvestasikan masing-masing sekutu. Yang keempat, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. Setiap sekutu mendapat bunga atas modal yang diinvestasikan, kemudian sisa laba dibagi berdasarkan rasio tertentu. Yang kelima, laba dibagi dengan memperhitungkan gaji atau bonus. Sekutu yang aktif bekerja mendapat gaji atau bonus terlebih dahulu, baru sisa laba dibagi sesuai kesepakatan. Dan terakhir, ada kombinasi bunga, modal, gaji, dan bonus. Metode paling kompleks yang menggabungkan semua faktor-faktor seperti bunga, modal, gaji, bonus, dan pembagian sisa laba untuk mencerminkan kontribusi total setiap sekutu. Berikut contoh ilustrasi pengalokasian laba. Tuan Sera, Yoda, dan Zaki mendirikan persekutuan dan pada akhir tahun 2019 memperoleh profit sebesar 150.000. Dengan data saldo, modal, dan rekening pribadi masing-masing sekutu adalah sebagai berikut. Pada tanggal 7 Mei 2019, Mr. Sera mendapatkan saldo 20.000 ke rekening pribadinya. Akunnya di debit. Sedangkan Mr. Yoda pada tanggal 31 Mei 2019 mendapatkan saldo 35.000 ke rekening pribadinya. Mr. Zaki mendapat pada tanggal 7 Mei 2019 mendapatkan saldo 45.000 di rekening pribadinya. Tanggal 2 Januari 2019 Mr. Sera menanamkan modal sebesar 300.000 modal awal. Dan tanggal 1 April menambahkan investasi lagi 100.000 menjadi 400.000 di modalnya dalam kredit.
Mr. Yoda pada tanggal 2 Januari 2019 menanamkan modal berupa saldo 400.000 di kredit, dan 1 Juni 2019 ditambahkan lagi modalnya 100.000 menjadi 500.000 di kredit. Tanggal 2 Januari 2019 Mr. Jaki menanamkan modal sebesar 500.000 modal awal. Pada tanggal 1 April 2019 ditambahkan lagi modalnya 875.000 menjadi 1.375.000 di kredit. Tanggal 1 Agustus ada penarikan modal Mr. Jaki sebesar 775.000. Jadi modal akhir Mr. Jaki sebesar 600.000. Berikut adalah pembagian laba modal awal. Kita buat dulu tabelnya: nama sekutu, saldo modal awal, rasio, dan alokasi laba atau rugi. Saldo modal awal Sera sebesar 300.000. Saldo modal awal Yoda 400.000. Saldo modal awal Zaki 500.000. Kita totalin saldo keseluruhannya mendapatkan 1.200.000. Itu kita buat rasionya 3/12. Kenapa 3/12? 3/12 itu berasal dari saldo modal awal dibagi jumlah keseluruhan saldo modal awal. Jadi untuk Sera dapat 3/12, untuk Yoda dapat 4/12, dan untuk Jaki 5/12. Alokasi laba per ruginya, Sera mendapatkan 37.500. Dapat dari mana 37.500? Dapat dari 150.000 dikali 3/12, hasilnya 37.500 untuk Sera. Untuk Yoda 150.000 dikali 4/12 mendapatkan 50.000. Sedangkan untuk Jaki alokasi laba ruginya 150.000 dikali 5/12 menghasilkan 62.500. Ini untuk pembagian laba modal awal. Untuk pembagian laba modal akhir kita buat juga sama. Di situ saldo modal akhirnya Sera 400.000. Sedangkan Yoda saldo modal akhirnya 500.000 dan Zaki saldo modal akhirnya 600.000. Kita totalin semuanya mendapatkan 1,500. Rasionya 4/15 untuk Sera, 5/15 untuk Yoda, 6/15 untuk Zaki. Alokasi laba atau rugi pada modal akhirnya Sera mendapatkan 40.000. Dari 150.000 dikali 4/15 hasilnya 40.000. Untuk Yoda 150.000 dikali 5/15 hasilnya 50.000. Sedangkan untuk Jaki 150.000 dikali 6/15 mendapatkan 60.000. Adapun juga perbandingan modal rata-rata. Kita buat dulu tabelnya: nama anggota, tanggal mutasi, debit, kredit, saldo modal, jangka waktu tiap modal, jumlah modal dalam jangka waktu tertentu. Untuk Sera tanggal mutasinya 1 Januari dengan menanamkan modal 300.000 di kredit. Berarti saldo modalnya 300.000. Jangka waktu tiap modalnya 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena dari Januari ke April. Jadi Februari, Maret, April, berarti 3 bulan. Nah, jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya kita kali saldo modal awal 300.000 kali 3 bulan dapat 900.000. Untuk tanggal 1 Aprilnya dia menambahkan modal 100.000 di kredit, tambahkan modal. Jadi saldo modalnya sebesar 400.000.
Jangka waktu tiap modalnya itu 9 bulan dari bulan April ke Desember. Jadi jumlah modal dalam jangka waktu tertentunya pada bulan April itu 400.000 dikali 9 bulan sebesar 3.600.000. Kita total semuanya menghasilkan 4.500.000 untuk Sera. Untuk Yoda, tanggal mutasinya pada tanggal 2 Januari, menanamkan modal 400.000, saldo modalnya 400.000. Jangka waktu tiap modalnya 5 bulan. 5 bulan dari Januari ke Juni. Jadi menghasilkan 2 juta dari 400.000 dikali 5 bulan. 2 juta jumlah modalnya. Untuk tanggal 1 Juni dia menanamkan modal, nambah modal 100.000 jadi 500.000. Terus jangka waktu tiap modalnya 7 bulan dari Juni ke Desember. Di situ jumlah modalnya dapat 3.500.000 dari 500.000 kali 7 bulan. Kita totalin hasilnya 5.500.000 untuk Yoda. Untuk Zaki tanggal 2 Januari dia menanamkan modal 500.000. 500.000 saldo modalnya bulan Januari. Jangka waktu tiap modalnya 3 bulan. Menghasilkan jumlah modal besar 1,500 dari 500.000 kali 3 bulan. Terus tanggal 1 April menambahkan modal lagi dia sebesar 875.000. Metode bunga modal. Sebelum laba dibagi rata atau pakai rasio, persekutuan harus membayar dulu imbalan kepada pemilik modal. Ini adil bagi sekutu yang menanam modal besar atau menanamnya dalam jangka waktu lama. Langkah perhitungannya, yang pertama, hitung bunga. Bunga ditetapkan 6% dari modal rata-rata tertimbang. Dari Sera, 4,5 juta dikali 6% dibagi 12 bulan sama dengan 22.500. Yoda 27.500, Jaki 50.000. Total bunga yang harus dibayar adalah 100.000. Pembagian sisa laba rasionya 2:2:1. Total labanya 150.000 dikurangi bunga 100.000, sisa laba 50.000. Nah, setelah dibagi, Sera dapat 20.000, Yoda 20.000, Zaki 10.000. Jadi jurnal ya, Sera 42.500, Yoda 47.500, Zaki 60.000. Metode gaji sekutu. Metode ini mengakui bahwa sekutu yang bekerja atau aktif mengelola harus dibayar dulu atas tenaganya sebelum modal diperhitungkan. Langkah perhitungannya, gaji bulanan dikali 12 bulan. Sera 33.000, Yoda 30.000, Zaki 27.000. Total ya 90.000. Total laba 150.000 dikurangi gaji 90.000, sisanya 60.000. Dibagi dengan rasio 4:5:6. Sera dapat 16.000, Yoda 20.000, Zaki 24.000. Metode bonus. Bonus bisa diberikan kepada managing partner atau pengelola utama sebagai insentif jika laba tinggi. Skenarionya, bunga modal 6% dengan total 100.000, bonus Sera 20% dari laba net of bonus, bonus Yoda 1/5 dari bonus Sera. Sisanya dibagi 2:2:1. Laba bersih setelah bonus disimbolkan sebagai X. Rumusnya total laba dikurang bunga sama dengan bonus ditambah X. Lalu 150.000
sama dengan 1,20 X. X-nya diganti dengan 125.000. Jadi bonusnya Sera itu 0,20 dikali 125.000 sama dengan 25.000. Bonusnya udah 1/5, 1/5 dikali 25.000 hasilnya 5.000. Nah, laba awalnya jadi kan 150.000, kurang bunganya 100.000, lalu kurang bonusnya 30.000. Sisa akhir 20.000. Nah, sisanya dibagi 2/2/1. Sera 8.000, Yuda 8.000, Uzaki 4.000. Alokasi bertahap dan kasus defisit. Ini adalah skenario paling realistis dan sering terjadi. Apa yang terjadi jika perjanjian gajinya besar, bunganya besar, tapi labanya kecil? Nah, dalam studi kasus, Aldi dan Bayu, modal rata-rata Aldi itu 20 juta, Bayu 8 juta. Laba bersihnya cuma 10 juta. Yang dialokasinya bunganya 15%, dengan gaji Aldi 2 juta, Bayu 5 juta. Bonus Bayu sisa 60/40. Angka pertama, bunga 15%. Aldi dapat 3 juta, Bayu dapat 1,2 juta, total keluarnya 4,2 juta. Sisa labanya 10 juta dikurang 4,2 juta, jadi 5,8 juta. Angka kedua, gaji Aldi 2 juta, Bayu 5 juta, total keluar 7 juta. Masalahnya, uang cuma ada 5,8 juta, tapi harus bayar 7 juta. Hasilnya, defisit 1,2 juta. Langkah ketiga, bonus. Meski defisit, jika syarat bonus terpenuhi, misalnya laba kotor di atas 5 juta, bonus tetap dihitung sebagai alokasi. Bayu dapat 500.000. Defisitnya menambah 1,2 juta ditambah 500.000, jadi 1,7 juta. Langkah 4, pembagian defisit atau rugi. 1,7 juta ini harus ditanggung bersama sesuai rasio sisa 60/40. Jadi Aldi menanggung rugi 60% dikali 1,7 sama dengan 1,20 ribu. Dan Bayu 40% dikali 1,7 juta 680.000. Sekian, terima kasih. Laporan keuangan persekutuan. Nah, di situ ada laporan keuangan persekutuan. Yang pertama itu ada laporan perhitungan laba atau rugi. Nah, kegiatan ini tuh sebuah persekutuan akan dimulai ketika persekutuan telah selesai dibentuk. Sama halnya dengan entitas lain, kayak perusahaan yang sedang berjalan, tentu mengharapkan perusahaan memperoleh keuntungan. Dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh persekutuan akan didistribusikan ke semua sekutu. Dan laba menyebabkan peningkatan modal perusahaan, tetapi kerugian memiliki efek sebaliknya. Penentuan besarnya laba atau rugi itu dipengaruhi oleh bunga yang berasal dari pinjaman dan gaji pegawai sehingga menambah biaya bagi perusahaan dan sebagai pengurang dan pendapatan. Nah, di sini ada contoh laporan laba rugi periode 2019. Penjualannya itu sebesar 1 juta dan harga pokok penjualannya yaitu 600.000. Lalu laba kotor 400.000. Beban usaha yaitu ada biaya bunga atas utang sebesar 25.000, gaji karyawan 75.000, biaya lain-lain 100.000. Total biayanya yaitu 200.000 dan laba bersihnya itu adalah 200.000. Lalu ada pembagian labanya dari Mr. K dan Mr. W. Gaji pemilik untuk Mr. K yaitu sebesar 80.000 dan Mr. W yaitu 40.000. Lalu dijumlah totalnya sebesar 120.000. Bunga atas modal Mr. K yaitu 10.000 dan Mr. W 20.000. Jumlahnya 30.000 dari bunga atas modal. Lalu ada sisa laba dibagi merata. Mr. K sebesar 25.000 dan Mr. W 25.000. Lalu jumlah dari sisa labanya yaitu 50.000. Nah, jumlah dari keseluruhan Mr. K yaitu 115.000 dan Mr. W yaitu 85.000. Dan jumlah lainnya yaitu seperti gaji pemilik, bunga atas modal, sisa laba dibagi merata sebesar 200.000. Dan yang kedua itu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu disusun oleh persekutuan, pada dasarnya adalah sama dengan bentuk laporan perubahan modal pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Komposisi laporan ini perubahan modal terdiri dari seluruh transaksi usaha dan transaksi modal yang memiliki dampak terhadap kenaikan dan penurunan saldo selama satu periode. Bentuk umum dari laporan perubahan modal seperti ini.
Contohnya yaitu persekutuan Mr. Q dan W laporan perubahan modal untuk periode tahun 2019. Nah, saldo pada 1 Januari untuk Mr. Q sebesar 910.000 dan Mr. W 1.955.000. Nah, total saldo 1 Januari Mr. Q dan Mr. W yaitu sejumlah 2.865.000. Lalu ada laba tahun buku 2019 untuk Mr. Q sebesar 115.000 dan Mr. W 85.000, lalu totalnya yaitu 200.000. Untuk total Mr. Q saldo 1 Januari laba tahun buku 2019 yaitu 1.025.000 dan untuk Mr. W yaitu 2.040.000. Lalu jumlah dari saldo 1 Januari laba tahun buku untuk Mr. Q dan Mr. W yaitu sebesar 3.065.000. Price untuk Mr. Q yaitu sebesar 125.000 dan Mr. W yaitu 90.000 dan total dari Mr. Q dan Mr. W yaitu 215.000. Dan yang terakhir itu ada saldo 31 Desember 2019 untuk Mr. Q yaitu sebesar 900.000 dan Mr. W 1.950.000. Total dari keduanya itu 2.850.000. Saya akan membacakan persekutuan QW laporan posisi keuangan untuk periode tahun 2019. Yang pertama, aktiva lancar dan hutang lancar. Di situ ada kas 150.000, piutang 750.000. Hutang lancarnya ada hutang dagang 500.000, hutang tuan D-nya 250.000. Nah, persediaan barang dagang 600.000. Total aktiva lancarnya 1.500.000, total hutang lancarnya 750.000. Selanjutnya ada aktiva tetap dan hutang jangka panjang. Yang pertama ada tanah 500.000, bangunan 1.500.000. Hutang jangka panjangnya yang pertama ada hutang bank 2 juta. Yang kedua ada total hutangnya 2.750.000. Akumulasi penyusutan bangunannya 250.000. Selanjutnya ada mesin dan alat pabrik 2 juta. Modal Q-nya itu 900.000. Akumulasi penyusutan mesinnya 250.000, modal W 1.950.000. Mebel dan alat kantornya 750.000, total modalnya itu 2.850.000. Nah, akumulasi penyusutan alat kantornya 150.000. Selanjutnya ada total aktiva tetapnya itu 4.100.000. Jumlah aktivanya 5.600.000, jumlah hutang dan modalnya 5.600.000.